firman Tuhan menjadi renungan kita pagi ini tanggal 17 Mei 2023, diambil dari kitab 1 Samuel 14 ayat 47 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul. Setelah Saul mendapatkan jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Joba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapatkan kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yesbi, dan Malkiswa. Nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kis, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang-orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Ya, jadi perikop ini adalah satu ringkasan terkait dengan apa yang dilakukan awal kepemimpinan Saul sebagai raja. Dan dalam awal kepemimpinan Saul mendapatkan kemenangan, dan di perikop ini juga dicatat adalah orang-orang dekat dari Saul. Ya, dalam suatu prestasi tentu tidak terlepas dari orang-orang dekat, dari orang-orang yang keluarga terdekat, orang tua, anak-anak, istri, seperti itu. Dan pada bagian ini sebetulnya masih nampak bagaimana Saul itu mendapatkan kemenangan oleh karena berkat Tuhan. Sampai pada saat ini Saul masih memperlihatkan ketaatannya, walaupun sebetulnya dalam bagian terakhir dari perikop ini disebutkan hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul, jadi orang yang pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Jadi sudah mulai nampak pola dunianya bahwa untuk melakukan peperangan yang akan datang perlu orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sakti. Nah, itulah yang akan direncanakannya. Berbeda pada saat masih dipimpin oleh Samuel Berbeda dengan pola yang dilakukan oleh Samuel sebelumnya. Nah, ini pada 1 Samuel 7 1 Samuel 7 kita lihat peperangan dengan bangsa Filistin. Dimulai dari ayat 6. Setelah berkumpul di Misbah, ini nomor ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Misbah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan
Setelah berkumpul di Mespa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mespa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah orang raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui si Samuel, maka segala sesuatu orientasinya rohani, dan segala sesuatu itu melibatkan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, dan ada kemenangan. Nah, beda dengan pola yang akan dibangun oleh Samuel dalam akhir dari perikop ini tadi, bahwa orang pahlawan, orang perkasa, orang sakti itu dikumpulkannya, dan itulah yang akan dipersiapkannya untuk melakukan peperangan. Nah, itulah perbedaan seorang tokoh yang orientasi rohani dengan seorang tokoh orientasi duniawi. Dan ya tentu endam jadi persingkat membantah bahwa kadang-kadang dalam menghadapi suatu masalah begitu sulit gitu ya, dan mungkin tidak bisa, terkesan tidak ada jalan keluar gitu, tidak ada solusi. Dan dari perikop ini sebetulnya kita lihat bukan kekuatan yang perlu dikumpulkan gitu ya, bukan keperkasaan yang perlu dikumpulkan, tapi ketaatan. Ya, sebagaimana Samuel ketika menghadapi tentara Filistin yang semua orang pada waktu itu sangat ketakutan, Samuel memberikan persembahan. Dan Samuel juga menyampaikan bagaimana dosa para tentara Israel ini. Dan oleh karena dosa itulah dia mempersembahkan persembahan bakaran kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan kemenangan. Tuhan menjawab dengan solusi. Nah, jadi marilah kita pun yang mendengar firman Tuhan ini, jangan kecewa, jangan putus asa dengan masalah apapun yang kita hadapi. Biarlah kita datang ke hadapan Tuhan dan minta pertolongan. Tuhan akan memberi solusi, karena Alkitab yang mengatakannya. Sejarah Alkitab menyampaikannya melalui Samuel. Ketuaan kalau sebagai kata di bata dengan sebagai kerja bagi untuk pare. Haleluya. Amin.